Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena bencana yang tengah mendera sebagian wilayah negara kita patut menjadi satu tadabbur, satu kontemplasi, satu perenungan secara kolektif, secara sadar, dan mampu kita membaca apa pesan-pesan ilahi terbaik di belakang fenomena ini. Musibah dari kata asaba yusib, isabah, musibah, sesuatu yang menimpa kepada manusia yang kalau dalam kamus bahasa Arab menimpanya adalah sesuatu yang jelek. Asyar, kejelekan, sesuatu yang membuat menderita. Kata musibah dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran itu diungkap sebanyak 75 kali. Dalam bentuk kata benda, dalam bentuk kata kerja. Yang ternyata kata syukur pun dengan berbagai bentuknya di dalam Al-Quran sama disebutkan sebanyak 75 kali. Apakah ini sebuah kebetulan kalau musibah dan syukur disebutkan dalam jumlah yang sama? Ijaz balaghi, kemujizatan struktur bahasa. Ijaz makna, kemujizatan dari segi renungan makna filosofis yang ada di belakang kenapa musibah ini sampai disamakan penyebutannya secara normatif sebanyak 75 kali seperti ada rasa syukur. Artinya semakin tajam ketika ada musibah terselip tetap rasa syukur. Ketika orang sudah gembira dengan syukur-syukurnya itu, waspadalah ada siklus musibah yang akan juga sampai kepada manusia. Jangan terlengah, jangan lengah dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, karena akan ada musibah-musibah yang dengan kejutan besar akan menghampiri manusia. Jangan pula terjerumus ke dalam kesedihan yang begitu tajam, pesimisme yang begitu tajam, dan di balik musibah pasti ada nikmat yang pantas kita syukuri. Musibah bisa menerpa semua makhluk,
tanpa peduli. Makhluk manusia tentu saja maupun alam. Kadang ada musibah menimpa alam saja, bukan makhluk. Kadang alam tidak terkena musibah, hanya manusia tertentu yang Allah berikan musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata telah menyimpan 5 makna dari musibah itu. 5 pesan-pesan teologis dari kenapa musibah itu terjadi. Pesan pertama jelas, musibah adalah sabab al-mukhalafah. Ada pembangkangan, ada kemaksiatan, ada keingkaran, bahkan kemungkaran fawahish yang dilakukan oleh manusia. Artinya gempa yang terjadi, mau tidak mau secara teologis, kalau banyak orang yang mukhalif membangkang, menghina, menganggap enteng syariat Allah, memperolok-olok syariat Allah, lakukan yang secara verbal, bahkan mungkin juga secara af'al perbuatan. Itu sama dengan menentang perintah Allah. Menentang Allah sama dengan menentang datangnya musibah. Kalau memang daerah yang terkena gempa itu memang sudah banyak kemaksiatan, daerah yang terkena musibah itu sudah populer dengan segala mukhalafah, ya, pelanggaran moral, pelanggaran akidah, hati-hati. Itu sudah harus siap-siap akan mendapatkan teguran dari Allah dengan turunnya musibah. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian kalau manusia sudah tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya dengan adanya ghaibiyah. Wa ma yudrikuna ila dahr. Kalau peradaban materialisme sudah kuat sehingga mereka hanya percaya dengan materi dan materi belaka, yakinilah ini adalah awal dari penyebab atau mengundang datangnya musibah. Yang kedua, musibah juga diturunkan adalah bermakna ibtila. Musibah turun karena ujian. Musibah turun karena untuk menguji level keimanan, taraf level keimanan. An hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzil. Apakah gampang orang mengira masuk sebagai penghuni surga, gampang mengatakan kami beriman, padahal mereka belum merasakan ujian kehidupan yang dahsyat, goncangan hidup dengan berbagai malapetaka, ya, sehingga ketika orang di puncak ujian itu sampai mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba? Artinya kita siap diuji, karena dunia adalah darul ibtila. Dunia masih uji, tempat diuji, tempat diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan level keimanan, ya. Hasiban nas ayutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka gampang menyebut kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji. Harus ada fitnah, harus ada ibtila yang menghampiri kehidupan manusia, sehingga akan ketahuan bagaimana level iman, level tauhid, level akidah yang dimiliki. Pesan ketiga musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata musibah Allah turunkan sebenarnya dalam rangka preventif,
yang lebih heroik daripada musibah ini. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang memuji hamba-Nya agar mereka bertobat. Senang memuji dengan pujian-pujian itu yang sebenarnya di balik pujian itu Allah menghendaki kebaikan bagi penerimanya. Ya, ketika musibah turun, orang langsung bertobat kepada Allah, maka terhindar dari azab yang lebih besar. Azab Jahannam, neraka Jahannam yang musibah tentu paling besar. Azab ukhrawi, azab yang musibah yang paling akbar itu. Lalu Allah berikan musibah itu sebenarnya upaya preventif agar manusia penerima musibah mereka bertobat, memperbaiki dirinya sehingga mereka terselamatkan. Wala nudziqahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ketika Allah turunkan azab yang kecil, ada gempanya, banjirnya bagi ahli iman yang masih ada maksiat, maka kami beri turunkan azab yang minimalis daripada azab yang besar nanti di yaumul kiamat. Agar yarji'un, mereka tobat, mereka sadar untuk tetap dalam keistiqomahan. Yang keempat, kesalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik musibah adalah dalam rangka memberi hukuman karena hidayah sudah tidak ada peluang masuk ke dalam relung hati manusia-manusia ini. Tatkala hati sudah tertutup dari hidayah Allah, sebagaimana kaum Sabat, sebagaimana kaum Ad, sebagaimana kaum Samud, ya, maka laqad kana sab'in fi maskanihim ayatun. Allah turunkan musibah besar untuk kaum Sabat yang mereka sudah puncak pembangkangannya terhadap Allah, terhadap Rasul, pembangkangan terhadap kebenaran. Maka jika sudah tidak ada kesempatan hidayah, Allah turunkan musibah, Allah turunkan azab sebesar-besarnya karena mereka menutup peluang dari hidayah itu. Apakah ada pesan seperti itu yang terjadi pada musibah belakangan ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir hadirin, musibah juga punya pesan teologis bahwa musibah sebenarnya memiliki nikmat yang terdalam, nikmat yang tersembunyi, yang jika orang mukmin merasakan itu sesuatu yang berat, orang yang taat merasakan sesuatu yang berat, padahal di sanalah terdapat nikmat yang besar, terdapat anugerah yang besar. Kita tengok peristiwa pemuda Ashabul Kahfi. Musibah tentu saja, ratusan tahun mereka terpisah dari kehidupan normal, ratusan tahun mereka tercampur dari kehidupan yang normal, berat, tapi ada nikmat batin, ada nikmat terselubung di balik itu. Belum lagi kisah seperti ketika Nabi Khidir merusak pintu lubang perahu, ya, dalam perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana juga Khidir membunuh seorang bocah, bagaimana Khidir juga membangun kembali dinding kota yang sudah rapuh. Semua itu adalah musibah yang tidak nampak sesuatu yang nikmat, nampak sesuatu yang melegakan jiwa, tapi di balik itu ada nikmat batinah, ya, ada nikmat yang terdalam. Sebagaimana juga jihad, qital, berperang di jalan Allah adalah berat. Kutiba alaihimul qital qital wa huwa kurhun lakum wa asan taqulu syai'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun wa asan taqulu syai'an wa huwa khairun lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Berat sekali berperang itu diturunkan menjadi pada hati kalian, padahal boleh jadi kalian membenci sesuatu,
padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu pada sesuatu adalah jelek bagi kalian. Kalian tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu atas segalanya. 5 pesan teologis dari musibah. Mungkin gempanya, longsornya yang tengah didera oleh kaum saudara-saudara kita di Cianjur pada khususnya, dan mungkin tempat lain, sebagai menjadi the best chapter bagi kita sekalian untuk sama-sama kita membaca dengan tepat, kita menerima pesan-pesan Allah dengan tepat pula, agar kita kembali sadar dengan titah Allah bahwa sudah menjadi titah Allah ada ujian syai'in sedikit saja besertaku naksi minal amwal krisis sumber daya alam, wal anfus krisis sumber daya manusia, wastamarat krisis sumber penghasilan penghasilan ekonomi, wa basyirus sabirin, hanyalah orang yang sabar akan mampu keluar dari musibah yang datang bertubi-tubi karena mereka mampu membaca pesan Allah dengan baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga tidak melupakan Hari Guru Nasional. Guru, ustaz, mursyid, muallim, mudaris, istilah-istilah kependidikan yang patut kita sadari bersama. Guru soko bangsa. Guru adalah penerang pelita bagaimana pendidikan di dalam masa Rasulullah SAW. Perang Badar, tawanan perang Badar ditukar dengan program guru, program pendidikan, program pengajaran. Tawanan-tawanan perang tidak harus dibunuh, tetapi mereka boleh dilepaskan setelah mereka membagikan pengetahuannya kepada kaum muslimin di Madinah. Potret sederhana tapi dalam sekali makna guru yang harus menjadi benar-benar ulul albab, menjadi ulul absar, menjadi soko guru, soko bangsa yang benar-benar akan menjadi umat yang mengerti Allah, mengerti Rasul, mengerti hakikat hidup dan kehidupan, termasuk bagaimana membaca pesan-pesan teologis dari berbagai musibah yang ada. Semoga negara negeri kita akan senantiasa dibimbing dengan inayah ilahi, dikawal dengan guidance atau hidayah ilahi pula, agar menyadarkan para pemimpin di negeri ini untuk kembali kepada jalan kebenaran, menegakkan keadilan, membenci kezaliman, menghapus segala dusta atas nama dan dengan nama, dengan kekuatan apapun, insyaallah taala. Semoga kaum muslimin yang tengah menderita di ujian, Allah berikan satu penghargaan Rabbani sisinya dengan ruh saleh memasuki alam barjah, sementara yang masih hidup masih harus berjuang, berjibaku. Dan disinilah bagaimana ukhuwah di antara kita harus terwujud, menolong, membantu, meringankan agar mereka bangkit kembali menjadi menekuni kehidupan yang normal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi
ربك رب العزة عما